mendiami satu lembah sejuk dan asri dengan mata pencaharian beternak dan bertani, kemudian sesekali berburu, merupakan kehidupan dari sosok yang bernama William Tell dan istrinya yang bernama Suna dengan ditemani anaknya yang bernama Walter. Caution. We need revenue and wealth from this land. Ketenangan dan keheningan tersebut terusik dengan memanasnya situasi akibat kerajaan tetangga merenggut keharmonisan dan ketenangan warga lembah Alpen yang secara teritorial terdiri dari kanton-kanton atau wilayah setingkat kabupaten, tetapi lebih mirip dengan kerajaan-kerajaan kecil yang independen. Keadaan semakin rumit karena dipersulit dengan pengkhianatan demi percintaan. Sosok William Tell sangat dihormati di wilayah Swiss karena berkat dia rakyat Swiss bisa bangkit melawan penindasan dan kesewenang-wenangan dari kerajaan Habsburg di Austria. Drink with me. Sebagai bentuk dukungan pada perjuangan kemerdekaan rakyat Swiss, seperti biasa, ritual kopi tubruk dan siapkan kuota untuk menyimak alur film berbasis legenda di tanah Eropa. My bow rested and sought a peaceful life. Berlatar abad ke-13, di satu lembah pegunungan Alpen, tepatnya di wilayah atau kanton Uri yang sangat indah, sejuk, dan nyaman. William Tell dan keluarganya hidup berkecukupan, aman, nyaman, dan harmonis dengan alam. William Tell merupakan veteran perang salib yang menyimpan koleksi persenjataannya yang rutin dirawat karena satu senjata canggih saat itu adalah crossbow, menjadi andalan untuk di medan tempur dan menjadi media untuk menularkan kemampuan memanahnya. William mengajarkan kemampuan itu pada Walter dengan metode praktek langsung berburu hewan untuk dijadikan santapan makan. Make it clean, son. We learn our lessons in failure. Kita akan beralih ke wilayah atau kanton Unterwalden. Baumgarten adalah satu petani kaya yang sedang beraktivitas, dan di saat bersamaan, Garten melihat beberapa orang berkuda menuju kediamannya. Garten sangat hafal betul siapa mereka, yang kemudian Garten pun segera bergegas merapat untuk antisipasi. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh The Wolfshot mendatangi kediaman Garten dengan tujuan untuk memungut pajak. The Wolfshot menganggap setoran pajak dari pertanian milik Garten dirasa sangat kurang, sehingga istri Garden yang bernama Monica pun tidak bisa berbuat banyak. The Wolfshot meminta Monica untuk menyiapkan makan malam dan tempat mandi. Sementara itu, perjalanan Garten dikejutkan dengan suara teriakan yang sangat kencang, dan tentunya sumber suara itu berasal dari kediamannya. Garten mengamati situasi, dan setelah keberadaannya tidak diketahui oleh pasukan pemungut pajak, Garten masuk ke area pemandian. Dan Garten mendapati keadaan yang sangat menyedihkan. Istrinya sudah terbujur kaku dan pelaku sedang asik berendam. Tidak banyak bak bibu, Garten langsung menyergap dan terjadilah adu mekanik. Garten sangat sadar dan paham dengan apa yang dia lakukan. Menghabisi lelaki bejat itu tidak bisa mengembalikan keadaan, tetapi hal ini harus dilakukan sebagai bentuk pesan tegas kepada kerajaan Habsburg. Status Garten pun menjadi buronan dengan dikenai pasal yang berlapis. Please! I beg of you! In God's name, aid me across! Pelarian Garten berakhir di satu desa yang berada di tepian danau Lucerne. Kemudian Garten meminta tolong untuk diseberangkan ke daerah lain, tetapi badai hebat membuat semua orang menolak. Melihat situasi ini, William Tell turun tangan, dan setelah Garten menjelaskan situasinya,
William memutuskan untuk menolongnya. Sebelum keberangkatan, Walter diberi tugas untuk menunggu di belakang gunung dan menyiapkan kebutuhan ayahnya. William sangat memahami dampak kehadiran Garten, pasukan pemungut pajak terkenal tidak manusiawi. Run home to your mother. We need horses brought to Ingenball. Meet me at the waterfall and remind her of my love. No, no, no! I will honor that. Dan pemukiman para nelayan harus menjadi korban dari amukan pemungut pajak yang mengejar Garten. Tragedi yang menimpa pemungut pajak sudah sampai ke telinga sang raja. Nama Gessler menggantikan posisi The Wolfshot. Kemudian sang raja menetapkan kebijakan tegas terhadap sesiapapun yang membangkang terhadap program kerajaan. Sementara itu, William dan Garten selamat dari amukan badai, tetapi mereka harus menerima terjangan badai emak-emak yang marah karena khawatir akan keselamatan William. Meskipun badai, tetapi Suna sangat menyayangi William dan mendukung perjalanan William untuk mengamankan Garten dari kejaran pasukan pemungut pajak. You have disturbed our peace. May God forgive you. I have a friend in this region. He'll hide you. Bertempat di pelataran Istana Habsburg, Putri Bertha adalah ponakan Raja Albert dan memiliki ibu berdarah Swiss. Kelembutan dan kecantikannya membuat Gessler terpikat dan senantiasa memberikan pujian-pujian setinggi langit. Meskipun begitu, Bertha malah membenci Gessler karena tindakannya sangat tidak manusiawi bagi masyarakat Swiss. Kemudian Bertha diminta untuk menghadap sang raja dan pernyataan sang raja sangat mengagetkan karena Bertha harus bersanding dengan Gessler. Bertha tidak bisa berbuat banyak karena posisinya sangat lemah, tidak memiliki daya untuk menolak permintaan sang raja. Bertha dijadikan tumbal untuk meredam gejolak masyarakat Swiss. Spend time with Gessler. Hunt, talk, learn. Attraction will build. No, my lord, I beg you. You are a Habsburg. My lord. Bertempat di Kastil Attinghausen, seorang bangsawan muda yang tengah berbincang-bincang dengan pamannya, Rudens diajak paman untuk mengikuti tradisi sederhana kaum bangsawan Attinghausen. Rupanya tradisi itu bukan sembarangan tradisi, karena tradisi tersebut merupakan simbol dari komitmen untuk kebebasan Attinghausen dari cengkeraman kerajaan Habsburg. Hal ini ditolak oleh Rudens karena keputusannya lebih cenderung berdamai dan menjadi bagian dari kerajaan Habsburg. Di sisi lain, sang paman sangat memahami motif di belakang keputusan Rudens. Hanya saja Rudens tidak mengakui secara terbuka. Rudens, I have no sons. One day, all this will be yours. What the Austrians call us. Bertempat di Kanton Schwyz, menyelamatkan Garten sangat penting karena kerajaan Habsburg sudah kelewat batas yang tidak bisa ditolerir. Rencananya Garten akan disembunyikan di rumah Werner yang merupakan kawan seperjuangan dengan William ketika di masa peperangan. Kedatangan William disambut dengan sangat baik oleh Gertrude. Rupanya Gertrude dan Suna memiliki frekuensi yang sama dalam dukungannya terhadap kemerdekaan wilayah Swiss dari cengkeraman kerajaan Habsburg. You were brave, and you fought for your wife, and now we must fight for our country. We can all speak freely. Kaburnya buronan bernama Garten membuat Gessler dan ajudannya bernama Stussy harus melakukan penggeledahan di kediaman para bangsawan Swiss. Dengan sangat sigap, mereka menyamarkan Garten menjadi pelayan di rumah itu. Jika saja penyamaran Garten terbongkar, maka perjuangan mereka akan berakhir. Karena Gessler tidak menemukan apa yang dicari, maka Gessler pun keluar dari ruangan itu, tentunya penuh dengan kecurigaan. The house is clear. Fair Swiss. But you waste your time here. The man you seek lies not here. Dan Stussy lah yang ditugaskan untuk terus mencari keberadaan Garten. Sementara pembicaraan Gertrude semakin mengerucut pada pergerakan yang lebih terarah. Sehingga Gertrude meminta William untuk menemui pendeta yang bisa menyatukan semua kanton. I understand there is private difference betwixt you and your uncle.
But do you work for us? For you. Berbeda situasi dengan Istana Habsburg. Raja Albert kedatangan tamu spesial dari Attinghausen, dan setelah terjadi perbincangan politis antara sang raja dan bangsawan muda dari Swiss, Rudens berkomitmen untuk menjadi bagian dari kerajaan Habsburg. Dan kecantikan Putri Bertha lah yang menjadikan Rudens rela mengorbankan masyarakat Attinghausen. Meskipun keputusan ini ditolak oleh Bertha, tetapi Rudens sudah terbutakan oleh asmara. Ketika dalam perjalanan menuju tempat pendeta yaitu di Kastil Altdorp, tiga tokoh ini melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Para pemungut pajak bertindak sewenang-wenang. Mereka tidak segan-segan menganiaya bahkan membakar apa saja yang mereka temui jika rakyat Swiss menyetor pajak tidak sesuai dengan apa yang mereka targetkan. Rupanya pasukan pemungut pajak ini salah memperlakukan orang karena anak dari sesepuh di wilayah itu melakukan perlawanan dengan sangat brutal. Father, we need to leave. You go before it's too late. They won't care about me. Go, son, go. Go, go, go. Sementara William dan kawan-kawan bersembunyi dan mengamati. Anak muda bernama Louis ini sangat berani, sehingga semua pemungut pajak harus kehilangan nyawanya hanya oleh satu orang ini saja. Sayangnya Louis gagal menyelamatkan ayahnya yang harus menderita ketika diinterview oleh pasukan kerajaan. Help him. Who slaughtered my men? Kill him. Demi keamanan, Louis disembunyikan, sementara Werner dan William berduet melawan belasan pasukan kerajaan. Dan setelah semuanya dirapihkan, William segera meninggalkan tempat itu karena pasukan kerajaan yang lain terlihat menuju tempat itu juga. Gessler sangat murka melihat prajuritnya harus tergeletak tidak bernyawa. Terlebih lagi, Gessler menemukan anak panah yang dipastikan itu adalah milik William Tell. They neither fear nor respect us. Give me license, sir. For what? Make them bend the knee. Make it public. Sesampainya di Kastil Altdorp, William dan kawan-kawan melihat kengerian dari tindakan-tindakan kerajaan Austria. Kemarahan Werner semakin menyala-nyala akibat melihat pemandangan ini. I expect to see you here. How fare you, sir? I am a prisoner in my own land. Swiss! Back to work on the ramparts! I must return. Di malam harinya, William menemui sang pendeta. Sebenarnya, William tidak menginginkan adanya peperangan, tetapi pada kenyataannya, orang-orang yang mengiringi langkahnya sampai bisa bertemu dengan sang pendeta adalah orang-orang yang sudah menyala spirit perjuangannya untuk kemerdekaan rakyat Swiss yang kemudian mereka mulai menyusun rencana. Aye! In the king's name! Give ear! Is the pharmacy? For now. Sementara di pusat kota Altdorp, Stussy merealisasikan program filterisasinya yang esoknya disusul dengan pengumuman untuk sesiapa saja yang melewati tiang diwajibkan untuk memberikan penghormatan dan berlutut. Dan itu menjadi penanda taat tunduk patuhnya terhadap kerajaan Habsburg yang diwakili oleh gubernur bernama Gessler. King has proposed our union. You are. My lord! Berlatar di tempat berburu, demi meluluhkan hati Putri Bertha, Gessler melakukan hal-hal yang menurutnya akan membuat sang putri terkesan. Akan tetapi situasi menjadi sebaliknya. Sang putri semakin benci dengan kelakuan Gessler. Percakapan sang putri dan Gessler dipotong oleh kehadiran Stussy yang melaporkan temuan-temuannya. Stussy menyimpulkan bahwa William Tell adalah motor penggerak dan pendeta Purse yang sudah lama diawasi menjadi pemersatunya. Your love
yourself cannot rescue me. Well, then what can? Fight for thy land. Sementara itu, memanfaatkan situasi ini, Rudens mengungkapkan kegelisahannya dan sang putri membalas dengan argumen-argumen yang menyadarkan Ruden untuk kembali ke Attinghausen membela rakyatnya. The king would have me deceive thee. I must pretend a love for thee that is no pretense, whilst pretending an affection for a man I loathe. Sejenak melihat peternakan William, Suna menginginkan angkat pedang untuk membantu perjuangan kaum laki-laki. Akan tetapi hal itu dilarang oleh William karena sangat berbahaya. Karena Suna adalah wanita tangguh alias the power of Mak-Mak, akhirnya ikut merapat ke Kastil Altdorp untuk bergabung dengan Gertrude dan yang lainnya di Kastil Altdorp. Well, this cannot be Walter. Assalamualaikum. Greetings, Suna. Shall we join them? Yes. Setibanya di kota Altdorp, Walter melihat satu hal yang menarik, yaitu tiang ditancapkan di tengah kota dan setiap orang yang melaluinya harus berlutut. Tentunya ini menjadi satu hal yang mengundang kekepoannya. Walter, come. Let's be gone. Father, why is there a helm upon this pole? It's no matter to us. Come. Sementara Stussy dan pasukan militernya mengamati dari tempat tersembunyi dan melihat Walter berada di tempat terbuka, William mencoba untuk menariknya, tetapi momentum ini dimanfaatkan oleh militer kerajaan untuk menyergap William karena tidak berlutut di depan tiang itu. He's an enemy to the king. No! A traitor! Stop! You take him away to prison! Why? If you dare! Ditangkapnya William berdampak pada ketegangan antara militer kerajaan dan pasukan pro kemerdekaan. Situasi tersebut reda dengan kedatangan Gessler, tetapi justru inilah momentum terbaik bagi Gessler karena memiliki bukti kejahatan, yaitu anak panah yang tertancap di tubuh anak buahnya. Kemudian kehadiran Putri Bertha pun tidak mampu merubah keadaan. Situasi ini sepenuhnya dikuasai oleh Gessler. Disusul dengan kemunculan Garten yang merupakan sosok DPO bermaksud untuk membela William Tell, berakhir dengan tindakan yang sangat luar biadab dari Gessler. It is I you seek! I killed the Wolfshot. Release Tell. Blood. Gessler menantang untuk memanah apel di kepala Walter, dan jika berhasil, dia akan dibebaskan dari tuduhan apapun. Akan tetapi itu hanyalah prank saja, dan tetap saja William Tell dijebloskan ke penjara. Merasa dirinya paling dominan, Gessler mendekati Bertha dan berharap Bertha mau bertukuk lutut di hadapannya. Akan tetapi Bertha adalah putri yang tangguh dan melakukan perlawanan yang hampir saja menghilangkan senjata pusaka milik Gessler. Get off me! Get off me! Bertempat di Kastil Attinghausen, kondisi kesehatan pemimpin wilayah ini sudah berada di fase kritis. Kedatangan Rudens sedikit mengobati kegelisahan pamannya. Setelah Rudens menyatakan pertobatannya, sang paman tutup usia dan perjuangan kemerdekaan rakyat Attinghausen pun diambil alih oleh Rudens. Bent the knee. No more! Then we should welcome him. Untuk menyusun strategi, para tokoh-tokoh pergerakan mengadakan rapat tertutup di satu tempat rahasia. Kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Rudens, dan setelah menjelaskan situasinya, Rudens diterima menjadi bagian dari pergerakan untuk kemerdekaan.
Sementara itu, William dan Putri Bertha berada di satu perahu yang rencananya akan dijebloskan ke penjara kerajaan Habsburg dengan dakwaan pemberontakan terhadap pemerintahan resmi. Tetapi perahu tersebut menabrak karang akibat badai yang sangat hebat. Berkat kecerdikan sang putri, berhasil keluar dari sekapan dan melepaskan belenggu William Tell, kemudian kabur menuju gelapnya hutan belantara. We saw the shipwreck and came to aid. My friends, I need your bows. Sesaat setelah posisi mereka aman, dikejutkan dengan beberapa orang yang datang untuk membantu William dan Bertha. Lolosnya William dan Bertha membuat Gessler murka, tetapi ada saja kutu busuk yang menjual informasi keberadaan William dan Bertha. Dua petani ini berkhianat demi sekantung uang. Imbas dari informasi tersebut, Gessler mendapat pengawalan ekstra ketat dari militer kerajaan. The harvest feast is fast upon us, as custom for the serfs to bring gifts to the governor. Some 10 or 12 women can easily hide amongst them, their weapons concealed. Once inside, they can secure the gates. The men can wait in the nearby woods, and once we're in and the gates are secured. Sebagai penetrasi awal untuk merebut kembali Kastil Altdorp, mereka menyusup ke acara panen raya di Kastil Sarnen. Para aktivis wanita akan menyamar menjadi bagian dari lady farmer yang membawa hasil panen untuk diserahkan secara simbolis pada pemimpin tertinggi di kastil itu. Diam-diam, militer kerajaan Habsburg mengintai pergerakan mereka, dan di saat pesta panen raya, pasukan di bawah kepemimpinan Stussy menyergap para aktivis perempuan. Dan dari kejadian ini, Gertrude harus kehilangan nyawa. Di saat yang sama, Gessler melakukan perjalanan dengan pengawalan ketat dan William mencari momentum yang pas untuk tancap gas. Alhasil, satu panah berhasil melukai Gessler yang berada di satu kereta kencana, membuatnya berteriak memanggil William Tell. Imbasnya terjadi kontak senjata dengan William yang bersembunyi di balik batu-batu bukit. William terdesak tetapi berhasil kabur bersama Putri Bertha. Kemudian mereka pun berpencar. Your ignorant abuses have increased the resistance allowed them to organize. And you lost my niece. Kegagalan Gessler dalam menumpas pemberontakan membuat Raja meradang dan meminta Gessler untuk mengamankan sementara Kastil Altdorp. Kastil tersebut menjadi tempat yang sangat strategis untuk menghasilkan pajak yang besar terhadap kerajaan. Dan jika kastil itu berhasil direbut oleh rakyat Swiss, maka kemakmuran dan kesuburan serta penghasilan kerajaan Habsburg akan berkurang. Kembalinya William Tell disambut layaknya sang raja yang paling dicintai oleh rakyatnya. Suna menceritakan perjuangan dalam merebut kastil membuat nyawa Gertrude hilang, dan mendengar hal itu, William bersedih dan darahnya mendidih. William meminta maaf pada pasukannya karena gagal melumpuhkan Gessler dan merasa sangat berdosa pada rakyat Swiss. Situasi tersebut menjadi penyulut semangat juang dari William dan mengajak rakyatnya untuk berjuang melawan kerajaan yang kejam. Tomorrow we will take back our homes, our town, and our country. Sementara di tempat terpisah, Putri Bertha melakukan protes keras pada pamannya, dan situasi itu berbalik menjadikan status Bertha sebagai pengacau, sehingga dirinya dikurung dalam penjara kerajaan. Berbasis pengalaman menjadi bagian dari tentara salib yang bertempur melawan militer, dengan alutista yang sangat canggih saat itu, William melatih para pejuang dan menyiapkan strategi untuk menembus benteng Kastil Altdorp. Sementara itu, Gessler dan pasukannya sudah siap siaga menanti kedatangan pasukan William Tell. Sementara di barisan belakang, tim menyelinap memasuki kastil dan melumpuhkan beberapa orang tentara yang sedang patroli.
Esok paginya, setelah berhasil masuk ke dalam benteng kastil, beberapa orang menyamar menjadi tentara Habsburg. Akan tetapi penyamaran terbongkar dan itu menjadi trigger mulainya peperangan. Dan terjadilah kontak senjata. Semangat untuk merdeka menjadikan mereka mangprang dalam pertempuran ini. Where is he? Sejenak kita melihat pertarungan Rudens dan Gessler. Mengerahkan seluruh kemampuannya, Gessler terdesak, akan tetapi Stussy datang membantu, dan akhirnya Rudens harus roboh bersimbah darah. Pasukan di bawah komando Gessler terdesak, tetapi karena kelicikan dan kepicikannya, Gessler membawa tameng dari rakyat sipil Kastil Altdorf. Tidak ingin dirinya kalah, Gessler menyandera Walter hingga datanglah pasukan kerajaan untuk membackup militer di bawah komando Gessler. You're finished! Your heads will be on pikes! Merasa dirinya di atas angin, Gessler semakin percaya diri dan meminta pasukan William Tell untuk berlutut dan menyerahkan diri. Memiliki insting yang tajam, William Tell melarang mereka untuk menyerah meskipun anak tirinya berada dalam kondisi yang terancam. Tidak lama kemudian, perjuangan Putri Bertha berbuah manis dan menjadi berita untuk menarik mundur pasukan utama karena Raja Albert sudah pindah alam dengan sukses tanpa perlawanan. We are huntsmen, not savages. Kemudian Walter berimprovisasi melakukan perlawanan dalam situasi yang terjepit. Alhasil, Gessler tidak berkutik dan tidak ada satupun anak buahnya yang membela Gessler. Werner sangat bersedih karena si cintanya harus gugur dalam perjuangan, dan semenjak itulah rakyat Swiss terlepas dari belenggu kekejaman Raja Albert yang pindah alam di tangan ponakannya sendiri. Kemudian datanglah Putri Bertha disambut oleh William dan Suna. Bertha menginformasikan bahwa William harus ekstra hati-hati karena Ratu Agnes yang sangat kejam naik tahta dan memegang kendali penuh kerajaan Habsburg. Tokoh William Tell menjadi legenda yang diabadikan dalam bentuk patung yang sangat dihormati di wilayah Swiss. Berkat perjuangannya, Swiss bisa lepas dari cengkraman kekejaman Raja Habsburg yang menganeksasi kanton-kanton atau distrik di lembah pegunungan Alpen yang subur dan indah. Overall, perjuangan William Tell memberikan pelajaran untuk gigih dalam berjuang. Dan untuk mewujudkan satu tujuan dibutuhkan ekstra effort dan pengorbanan. Dan dalam dinamikanya mereka keluar dari zona kenyamanan untuk menciptakan zona nyaman yang lebih luas dan baru. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.